Shalom semuanya, bertemu kembali dengan saya Kristogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita membahas video podcast dari Dr. Richard Lee bersama dengan Pendeta Gilbert Lumendong. Kali ini saya fokus pada topik yang sedang dibicarakan oleh Dr. Richard, dan sebetulnya dia sedang curhat karena dia sendiri pun tahu sebagai seorang mualaf juga yang baru di tahun 2025 ini, beserta dengan artis juga ya, Ruben Onsu yang juga mualaf. Tapi bedanya adalah Ruben Onsu ini malah waktu dia mualaf, setelah dia meninggalkan kekristenan lalu dia live di TikTok, banyak netizen menyerang dia dengan menyebut sebagai pengkhianat, dan mereka menyebut dia sebagai Yudas. Dan itulah sebabnya Dr. Richard Lee mengungkapkan ini di dalam podcastnya ketika dia bersama dengan Pendeta Gilbert. Nah, Dr. Richard Lee menilai mestinya orang Kristen ini kan ajarannya ajaran kasih. Tapi dia katakan saya tidak melihat ketikan kasih waktu mereka menyebut Ruben Onsu itu sebagai Yudas atau pengkhianat. Kita mau dengar dulu videonya, setelah itu kita akan berikan tanggapan, lalu kita lihat beberapa teks Alkitab untuk mempermudah kita pada waktu ada orang yang ikut Yesus tapi akhirnya mengundurkan diri. Mari kita simak video berikut ini ya. Pak Pendeta, tapi gini, ini ada yang viral nih, unik ya. Jadi kebetulan kan ada beberapa teman saya mualaf ya, teman saya mualaf ya gitu ya. Terus muncullah selentingan Yudas Iskariot. Sampai di salah satu teman saya yang mualaf ya, pada saat dia live itu muncul rame banget Yudas Iskariot, Yudas Iskariot. Jujur, kalau saya sedih, saya sedih. Kenapa? Kenapa kalau saya sedih? Saya bagaimanapun juga saya kecil belajar agama Katolik ya. Dan nggak begitu di sekolah ya. Setahu saya landasan agama Kristen itu adalah agama kasih ya. Ya, sampai di sini dulu ya. Jadi Dr. Richard Lee mengungkapkan bahwa dia itu sedih karena dia menganggap bahwa saya masih kecil belajar agama Kristen dan landasan ajaran di dalam kekristenan itu kasih. Tapi saya sedih karena ketika temannya mualaf malah dikatai Yudas atau pengkhianat. Dr. Richard Lee ini kan mau menyelamatkan temannya sebagai sesama mualaf ya teman-teman. Dan dia sedih karena tahu ajaran kekristenan itu landasannya kasih. Coba begitu pemahamanmu, Dr. Richard Lee. Nah, kita lanjut dulu ya. Setelah itu kita berikan tanggapan kita. Ini saya tidak melihat dalam ketikan-ketikan mereka, saya tidak melihat kasih lagi ya. Walaupun saya paham pasti ada kekecewaan di sini ya. Tapi kan di mana? Kenapa mesti kecewa? Emang Kristen saya punya. Ya kan orang mau keluar masuk kan bukan urusan saya. Kalau sedih juga, yang pertama yang pasti Tuhan Yesus juga sedih. Kenapa? Emang dia kalau kehilangan satu tuh kayak, aduh, kenapa hilang? Ya, nah lucunya teman-teman, Pendeta Gilbert sendiri pun juga bilang ya. Kalau tadi Dr. Richard Lee bilang, saya tahu mereka ketik di kolom komentar dari Ruben Onsu sebagai Yudas atau pengkhianat itu karena kekecewaan mereka. Lalu Pendeta Gilbert menyinggung, ya emang yang punya Kristen lu. Lalu dia bilang Tuhan Yesus pun kecewa. Ini kacau teman-teman. Ini pendeta malah nimbrung mendukung kedua mualaf ini ya. Saya sekali lagi tidak setuju ya, karena di sini Pendeta Gilbert kelihatannya dia cari aman dan hanya mencari jalan tengah, hanya netral saja. Dia tidak berdiri di kaki di mana dia seharusnya sebagai pendeta harusnya menyampaikan kebenaran, harusnya memberitakan Injil Yesus, tetapi malah berdiri di dua kaki, hanya cari aman saja. Nah, sebelum kita lanjut, kita mau baca satu ayat Alkitab ya. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 58, Yesus mengungkapkan kalimat yang sangat penting di dalam ego eimi. Ada banyak kalimat Yesus di mana dia mengatakan akulah jalan, kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan, akulah terang dunia, akulah pokok anggur yang benar. Nah, salah satu perkataan tentang ego eimi adalah Yesus mengatakan aku adalah roti hidup. Nah, di bagian ayat 58 ini, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, di sini kalau teman-teman baca secara keseluruhan, misalnya di ayat yang ke-40, di situ
dikatakan, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu Yesus mengatakan ayat 41, Akulah roti yang telah turun dari surga. Nah, akibat perkataan Yesus ini teman-teman, semua orang yang mengikut Yesus pada waktu itu, mereka sangat kagum kepada Yesus karena melihat mujizat yang Yesus lakukan. Tetapi karena perkataan Yesus sendiri yang mengatakan, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga, membuat para pendengarnya itu kecewa. Maka di ayat 59 katakannya, semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Lalu ayat 61, Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Dan waktu mereka mendengarkan perkataan Yesus yang mengatakan dia adalah roti hidup, mereka tersentak, menggoncang iman mereka. Karena mereka menganggap apa yang Yesus katakan itu adalah sesuatu yang keras ya. Lalu menariknya di ayat yang ke-65 ya. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Perhatikan ya, dari cerita tadi di atas, ketika Yesus memberitahu siapa dirinya sebagai roti hidup yang telah turun dari surga, mereka justru tergoncang dan pada akhirnya mereka mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Yesus katakan kalimat penting ya, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan kepadanya. Ini poin pentingnya. Teman-teman, Anda tidak mungkin bisa setia, tidak mungkin bisa percaya kepada Yesus kalau Anda tidak mendapat kasih karunia dari Allah. Jadi ini karena pekerjaan dia sendiri. Kita bisa percaya, kita bisa bertahan, kita bisa masih hidup mempercayai dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai hari ini. Itu karena dia memberi kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, waktu Yesus mendengar ada banyak orang mengundurkan diri, Yesus sedih. Apakah Yesus menangis? Tidak. Ketika mereka mengundurkan diri, justru Yesus ajukan perkataan itu lagi kepada para murid. Maka kata Yesus kepada para muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jadi disinilah kita disadarkan teman-teman, yang butuh Yesus itu adalah kita. Kita membutuhkan Yesus, tapi dia yang cari kita. Hebat loh, kita yang butuh tapi dia yang cari kita. Dan kita bisa datang kepada dia kalau kita mendapat kasih karunia dari Bapa. Dan kalau kita nggak mendapat kasih karunia itu, kita nggak mungkin bisa percaya kepada Yesus. Jadi kalau kita mendengarkan video dari Dr. Richard Lee ketika dia mengatakan dia kecewa karena melihat ajaran kekristenan yang katanya mengajarkan kasih, malah mereka mengomentari live-nya si Ruben dengan pengkhianat Yudas. Ya mereka juga tidak salah. Walaupun kita tahu hak beragama itu kan personal ya, dia mau pindah agama itu hak dia. Tetapi satu hal yang harus teman-teman ingat ya, waktu orang pindah agama, pindah keyakinan, di situ justru membuktikan dia pada waktu menjadi Kristen sebelumnya, dia sama sekali tidak mengenal Yesus dengan benar. Paulus pernah ungkapkan kalimat, aku tahu siapa yang ku percayai. Itulah sebabnya dia bilang, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Maka dia bilang, aku harus hidup dan mati untuk Tuhan. Dan orang seperti inilah adalah orang yang mengenal Tuhan. Jadi kalau para mualaf meninggalkan iman kekristen, tandanya itu mereka belum mengenal Yesus. Atau lebih tegas lagi, karena memang mereka sudah ditentukan untuk binasa. Dan itu adalah sesuatu yang sulit diterima kalau kita bicara soal kedaulatan dan juga kehendak dan ketetapan Allah. Karena kalau dia sudah dipilih oleh Tuhan, mungkinkah dia keluar dari kasih karunia Allah? Tidak mungkin.
Tapi karena orang itu belum mendapat kasih karunia, dan kalau orang itu nggak percaya, sama seperti ayat Alkitab dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dan 18. Orang yang percaya itu akan memperoleh hidup kekal, tapi orang yang nggak percaya itu telah berada di bawah hukuman. Karena itu, Yesus nggak sedih kalau ada orang yang pindah agama. Justru yang menderita adalah mereka yang meninggalkan Yesus. Aku nggak bisa hidup tanpa Yesus. Karena itu kerinduan hati yang paling dalam, baik dari para rasul, bahkan para murid yang sungguh-sungguh, mereka merindukan persekutuan yang intim dengan Tuhan, supaya di dalam kekekalan menikmati betapa indahnya kebahagiaan di dalam kerajaan surga itu. Wah, betapa indahnya. Maka saya sangat yakin ya, sukacita besar di surga kalau ada orang bertobat. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan kekristenan, itu tanda dia nggak mengenal dan tidak percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Itu tanggapan saya. Tuhan berkati ya.